keluar tol, salah satu pengawal Rizik menabrak mobil petugas di sebelah kanan depan, lalu melarikan diri. Mobil pengawal Rizik yang kedua berhenti di jalan untuk menghadang mobil petugas. Saat mobil petugas berhenti, keluar 4 laskar FPI bersenjatakan samurai, celurit, dan tongkat yang mendekati mobil petugas dan mulai menyerang dan merusak mobil. 2 petugas duduk di depan, 1 petugas duduk di jok tengah bersama 1 laskar FPI, dan 3 laskar FPI duduk di jok belakang. Sesaat setelah meninggalkan rest area, petugas di jok tengah tiba-tiba dicekik dari belakang yang diikuti oleh laskar lainnya yang berusaha merebut senjata di pinggang petugas. Sadar keadaan ini sangat berbahaya, sang petugas teriak minta tolong pada rekannya di depan. "Bang, senjata saya bang!" Petugas di bangku depan langsung membalikan badannya dan melumpuhkan keempat pelaku karena keempatnya berusaha mengambil senjata petugas di jok tengah. Ini adalah fakta lapangan berdasarkan testimoni 28 saksi, termasuk saksi mata masyarakat setempat. Meragukan fakta-fakta lapangan ini adalah upaya yang bertujuan untuk melemahkan penegakan hukum, dan lebih berbahaya lagi, bertujuan untuk menjatuhkan wibawa aparat agar dapat memprovokasi chaos dan konflik horizontal. Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita lanjut lagi membahas setiap ketidakadilan, apalagi rekayasa yang ada di Republik ini. Bersuara merupakan hak ya dalam negara demokrasi. Jadi semoga Pak Prabowo Subianto tidak lagi melanjutkan kriminalisasi terhadap netizen yang bersuara, ya, membungkam lewat undang-undang ITE, padahal suara rakyat itu penting untuk didengar, Pak. Karena kalau Bapak nanti takutnya jadi Hitler, ya, jadi otoriter. Jadi kita negara komunis feodal yang pasti akan dijauhi negara-negara maju. Apalagi kita sudah negara G20, tentu ya masuknya negara Indonesia sebagai negara G20 juga disertai dengan pendapat mereka bahwa negara kita adalah negara demokrasi, ya. Kalau tidak ada demokrasi di Indonesia ini, tentu negara-negara maju tidak akan mau berinvestasi, hanya negara-negara yang agak ke kiri-kirian yang mau nanti. Oke, kita bahas lagi kasus KM50 ya, pembantaian 6 laskar FPI ini udah seri ke-33. Saya berharap pada saat RDP ya, Menteri HAM ini ya, Natalius Pigai ini ya, pada saat RDP itu dia menjelaskan proyek-proyek besar gitu ya, proyek-proyek besar bagaimana Kementerian HAM ini akan menyelesaikan ini gitu. Misalnya Kanjuruhan, pasti udah dengar dia ya kan, mantan aktivis atau di Komnas HAM ya. Terus KM50, Jessica Kumala Wongso, bagaimana juga Tito Karnavian Krishnamurti itu memakai video CCTV rekayasa untuk masukkan Jessica ke sel tikus, itu HAM itu ya. Terus berikutnya juga kasus Vina Cirebon, terjadi penyiksaan. Itu kesaksian itu disumpah mereka para ke-8 terpidana itu ya. Saka Tatal, Sudirman, dan lainnya. Kenapa nggak mau membicarakan hal-hal yang sifatnya konkret gitu ya. Sampai ada seorang anggota DPR mengatakan, selama 100 hari ini apa pekerjaan Anda, Pak Natalius Pigai? Saya pun bingung, apa pekerjaan Anda kan? Setelah saya tonton, ternyata pekerjaannya adalah mengangkat dirjen, irjen, staf khusus, membuat peraturan, bla bla bla. Terus apa kaitannya dengan hak asasi manusia yang dirasakan rakyat gitu ya? Saya kira ya ada riset dari Celios yang menempatkan Natalius Pigai ini yang terburuk kalau nggak salah ya, yang paling layak untuk diganti. Saya setuju gitu loh. Masa nggak keluar statement-statement seperti Anda sebelum jadi menteri, ya, statement-statement yang beringas, berani, dan powerful ya, energik, ya, dengan suara lantang gitu ya. Kasus KM50 adalah pelanggaran HAM berat. Oh, misalnya. Terus negara bertanggung jawab, negara lah yang harus mencari novum. Gitu. Tetapi ketika kita dengarkan di kok jadi kayak birokrat yang sudah lama bertahun-tahun ini ya, bertahun-tahun berkarat menjadi birokrat. Terus ada juga statement paling menggelikan dari seorang katanya aktivis HAM dan yang pernah bekerja di Komnas HAM ya, dari seorang Natalius Pigai itu, bahwa dikatakan
tidak memenjarakan orang, pejabat negara tidak memenjarakan orang itu udah prestasi. Aduh, kacau kali ya. Logika berpikirnya, jadi doing nothing itu sudah pekerjaan gitu ya. Tidak memperkarakan orang itu sudah pekerjaan, sudah prestasi gitu. 100 hari Prabowo Subianto. Aduh, tidur aja kalau begitu, gak usah memenjarakan orang, udah prestasi. Justru jangan anti kritik, apalagi Anda mantan aktivis HAM. Ya memang kritik itu sudah sebuah kewajaran, bahkan keharusan dalam negara demokrasi. Harus menggelorakan Anda harusnya gitu loh. Bukan diam, tidak memenjarakan udah prestasi. Harusnya Anda meminta rakyat berlomba-lomba untuk mengkritik. Gitu loh. Karena negara ini hancur bukan karena pengkritik, tetapi penjilat. Ya. Negara ini hancur, gagal karena penjilat. Pak Natalis Pigai, coba buktikan di negara-negara komunis sana. Negara-negara gagal ya. Itu pasti itu, gitu loh. Karena tidak ada check and balance. Kita harapkan juga DPR sebagai check and balance ternyata sudah rombongan besar di pemerintahan Prabowo Subianto. Ya akhirnya civil society yang maju. Padahal mereka dibayar rakyat untuk check and balance. Ya, khususnya kasus-kasus HAM. Kasus-kasus besar rekayasa di kepolisian. Ya, Komisi 3 DPR itu bungkam. Saya sudah laporkan itu. Rekayasa video CCTV Jessica Wongso. Saya tuduh langsung itu. Saya sebut nama Tito Karnavian dan Krisnamurti. Diam itu Komisi 3 DPR. Gak berani itu sama Tito Karnavian. Ya, bayangkan seorang anak manusia, Pak Natalis Pigai, di penjara dengan diesel tikus yang kotor. Ya, dengan video CCTV yang sengaja mereka kabur-kaburkan oleh ahli forensik Mabes Polri itu. Muhammad Nur Al-Azhar. Anda berani nggak menyuarakan itu? Coba. Ya? Bukan hanya kasus KM50 juga. Kanjuruhan dan lain-lain. Berani nggak? Konkret gitu loh, kasus-kasus roadmap apa yang akan Anda selesaikan, kan gitu. Ini kalau buat aturan ini, aturan itu, angkat irjen, dirjen, staf sus. Bukan pekerjaan, itu kan bisa orang lain Anda utus untuk ngangkat-ngangkat itu. Apaan seorang menteri mengangkat yang kayak gitu, yang sepele-sepele gitu ya. Bisa Anda berhentikan kapanpun itu. Nggak penting itu bagi rakyat siapapun, irjen Anda, dirjen Anda, staf sus Anda. Apa gunanya untuk rakyat? Itunya sekarang. Ya. Oke, di kasus KM50 ini kita akan menertawakan lah ya. Makanya tadi saya bilang negara ini akan gagal kalau dipenuhi para penjilat. Ya, penjilat dan penjilat. Justru negara ini akan maju kalau banyak pengkritiknya. Yang mengkritik itu berarti dia cinta sama negaranya gitu. Bukan karena benci. Karena cinta kita sama negara ini biar jangan bubar. Gitu loh. Ya, karena dengan kritik itu akan tumbuh demokrasi dan para pejabatnya tidak tinggal tidur saja gitu ya. Harus mengkonkretkan, merealisasikan janji-janji kampanyenya. Itu loh. Karena dia yang mengajukan presiden, merasa mampu. Kami nagih kemampuan Anda, kan begitu pada Presiden Prabowo Subianto. Nah, kaitannya dengan KM50 kita dengarkanlah dulu ya. Bahwa seorang Permadi Arya atau Abu Janda ya, kalau nggak salah namanya Permadi Arya. Ya, bahwa dia lebih cenderung corong ya, corong dari atau jubir dari kepolisian ya. Begitu kopas ya. Dikatakan tuh fakta persidangan bla 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 ya, sequence kejadian yang katanya terjadi di lapangan, ada 28 saksi yang menyaksikan itu, padahal itu bohong ya. Tidak ada 28 saksi yang menyaksikan ya, penghadangan Laskar FPI di depan Hotel Novotel Karawang Barat itu yang menggunakan sajam ya, pedang, celurit dan senjata api. Itu tidak ada diverifikasi dengan bukti ilmiah atau bahkan saksi dari pihak di luar kepolisian. Itu nggak ada itu gitu loh. Belum lagi dia bilang kejadian penembakan atau pengeroyokan, perebutan paksa terhadap pistol yang ada di paha kanannya Fikri Ramadan ya, ketika dibawa menggunakan Xenia ya, kalau nggak salah Xenia Daihatsu dari rest area KM50 ke Polda Metro Jaya. Katanya di KM50 plus 200
itu terjadi pengeroyokan, perebutan senjata, penjambakan, penjotosan, dan pencekikan. Nggak ada saksinya itu, Permadi Arya. Gitu loh. Itu murni dari kesaksian dari Fikri Ramadan, Tawainela, dan Yusmin Ohorela. Cuma 2 orang itu aja yang hidup, karena yang satu lagi pun mati juga, katanya mati. Dan semua ya, Handik Jusin yang kepala dari mereka itu ya, kepala lapangan pemburu itu, Laskar FPI itu, dan atasannya lagi dan atasan lagi itu merujuk kedua ini juga. Bahkan JPU pun dakwaan dan tuntutan berujuk ke hanya keterangan dari kedua terdakwa tersebut. Nggak ada saksi lain. Coba Anda baca keputusannya. Coba putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gue nggak salah. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ya. Nah, itu keputusannya untuk Yusmin Ohorela sebagai terdakwa yang dilepas itu, vonis lepas, dan Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan itu 2 orang itu nggak ada itu saksi 28 itu Anda katakan di video gitu loh. Nggak ada, itu murni semua dari keterangan itu. Bahkan ahli Inafis Eko Wahyu Bintoro ya, yang harusnya menjejak fingerprint maupun object recognition di CCTV itu nggak menggunakan apapun ya, fingerprint maupun data dari yang diekstrak dari video CCTV nggak ada. Itu dia cuma juga reiterasi dari apa yang dikatakan atau apa yang menjadi keterangan dalam Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela dalam reka adegan itu. Foto-foto reka adegan itulah yang dipakai oleh ahli Inafis Eko Wahyu Bintoro gitu loh. Abu Janda. Jadi Anda janganlah istilahnya mengkopas sekali tanpa mempertimbangkan itu. Itu kan hanya keterangan terdakwa. Harusnya kan Anda gunakan pemikiran bahwa itu perlu diverifikasi, perlu dikonfrontasi dengan saksi dari pihak FPI, konfrontasi atau divalidasi dengan data-data saintifik gitu loh. Kalau cuma reiterasi dari keterangan terdakwa, semua orang bisa vonis lepas, vonis bebas. Coba bayangkan kalau tuntutan dakwaan terhadap koruptor, tetapi keterangan koruptor itu aja yang dipakai untuk meyakinkan hakim dan dipakai oleh jaksa. Ya lepas semua lah maling itu. Sama seperti kasus ini, makanya ini sidang sesat. Ya, itu Anda publikasi seolah-olah itu fakta lapangan sudah diverifikasi dengan segala macam bukti ilmiah. Nggak ada. Ya, video CCTV di rest area saja dihancurkan, disuruh diperintah polisi dihapus, jejak darah juga dihapus oleh polisi. Terus TKP di KM 50+200 juga tidak dipolis line. Rest area KM 50 juga baru setahun langsung dibubarkan, diambrukkan, dibongkar. Ya, data HP masyarakat saksi di rest area KM 50 diperintah hapus oleh polisi. Coba bayangkan. Jadi yang tersisa adalah keterangan kedua terdakwa ini semua. Makanya disebut ini pengadilan sesat gitu loh. Abu Janda ya. Anda harus jangan menyebarluaskan tanpa thinking atau menganalisis dari berbagai aspek. Kita bukan membela siapapun. Kalau saya tidak kenal ke 6 Laskar FPI tersebut. Saya tidak pernah masuk organisasi FPI apalagi ya. Tetapi murni kemanusiaan yang adilan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, apapun salah mereka harus disidang benar salahnya. Ya, contoh Verdi Sambo tidak pernah itu dicubit, dicelakai, diapain oleh keluarga Brigadir Joshua, disidang secara terhormat walaupun dia telah merekayasa dan membunuh secara sadis Brigadir Joshua Huta Barat. Itulah negara kita yang negara beradab. Oleh karena itu tidak kita benarkan hal-hal seperti ini. Makanya harus disidangkan. Ya, jangan kalau kita kritik seperti ini langsung dikatakan, penegakan hukum seolah-olah kita musuh negara. Lebih musuh Anda daripada saya. Ya, saya kan menganalisis. Saya tidak kenal, tidak ada kepentingan saya, gitu loh. Apalagi dibayar. Ya.
Oleh karena itu, sebagai influencer katanya ya, kalau saya search di Google, Anda influencer media sosial bla bla bla. Tetapi kalau tanpa pemikiran, tanpa analisis, mempertimbangkan scientific evidence, ya itu lebih kepada juru bicara kepolisian. Karena apa yang Anda ungkapkan adalah persis sama seperti yang diakui atau menjadi keterangan dari Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela, terdakwanya loh. Gitu loh. Bayangkan itu, terdakwanya Anda kutip reiterasi terus di videonya ya. Di video Anda itu. Jadi ya mana ya? Ya influencer itu ya harus bertanggung jawab juga ya, pahamlah ya bahwa keterangan itu harus dikonfrontasi, cross validasi ya, cross check, cek dan recheck ya. Ada kesesuaian dengan bukti lain enggak gitu loh. Ya, saksi lain di luar mereka ada enggak? Ya, bukti-bukti ilmiah ada enggak, kan begitu Permadi Arya ya, alias Abu Janda gitu loh. Jadi janganlah ya, kalau Anda memang apa, ayo kita zoom, coba kita buka dulu ini ya, kejanggalan ini ya. Satunya ini ya, bagaimana ini rekonstruksi ini ada di internet ini ya, di berita online maupun di keputusan ada. Rekonstruksi hanya bersumber pada keterangan terdakwa polisi Muhammad Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela ya. Nih. Coba ini ya kan. Ini. Rekonstruksi yang dilakukan setengah tahun setelah kejadian naas di kilometer KM 50 Karawang, Jawa Barat pada dini hari 7 Desember 2020 itu. Hal tersebut terungkap ya dari penjelasan saksi ahli di sini ya, Eko Wahyu Bintoro di persidangan, itulah ahli Nafis Mabes Polri. Tim JPU menghadirkan Eko ke sidang sebagai ahli dari Inafis Bareskrim Mabes Polri. Eko bersama timnya yang melakukan rangkaian rekonstruksi dan reka adegan kejadian malam pembunuhan para anggota Laskar FPI tersebut. Eko membeberkan hasil rekonstruksinya kepada hakim dengan menampilkan sedikitnya 50-an gambar dan foto-foto dari rangkaian reka adegan. Saat menjelaskan reka adegan, JPU Paris Manalu sempat menyela kesaksian Eko dengan menanyakan dari keterangan siapa yang diterima oleh tim penyidikan dan Inafis untuk menggelar serangkaian reka adegan KM 50 tersebut. Ya, JPU bertanya, kami bertanya, ahli melakukan rekonstruksi itu berdasarkan dari keterangan siapa? Coba ahli jelaskan, karena itu rekonstruksi adegan yang menguraikan fakta yang sudah terjadi. Tanya jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 4 Januari ya. Menurut jaksa, sumber keterangan yang dijadikan dasar penyidik dalam melakukan rekonstruksi tersebut penting agar terang akurasinya pun dapat dinilai validitasnya, juga supaya menguji unsur biasnya. Eko menerangkan rekonstruksi tersebut berdasarkan dari keterangan Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela. Dalam pembunuhan itu keduanya sebagai saksi juga pelaku. Jadi terkait foto-foto rekonstruksi tersebut kami lakukan bersama-sama berikut dengan keterangan dari tersangka yang melakukan kegiatan pembunuhan tersebut, ujar Eko kepada majelis hakim. JPU kembali menegaskan pertanyaannya. Apakah keterangan penyidik untuk melakukan reka adegan hanya bersumber dari pengakuan para terdakwa? Jawaban Eko apa? Ahli Nafis Eko Wahyu Bintoro. Ya, Abu Janda. Ya, dua-duanya. Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela. Cobalah bayangkan reka adegan dan apa yang Anda terangkan dalam video tersebut ya murni dari keterangan terdakwa. Bayangkan keterangan terdakwa Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela, nggak ada validasi. Padahal dia Eko di sini ahli Nafis ya, identification, fingerprint maupun object recognition, face recognition, dan segala macam yang berbau data saintifik. Nggak ada. Ya, Abu Janda, apa yang Anda terangkan di video itu, ya murni dari keterangan pembunuh. Masuk akal nggak? Keterangan pembunuh Anda telan mentah-mentah. Ya, coba. Kan logis. Bagaimana logikanya? Harusnya kan di cross validasi dengan apa? Data ilmiah,
saksi dari mana, saksi lain yang berseberangan dengan mereka, ya misalnya dari saksi hidup dari Laskar FPI tersebut yang tidak diikut sertakan dalam mereka adegan tersebut. Jadi penyerangan ya di rest area di KM 50 ya, tol KM 50 plus 200, di situ pengeroyokan katanya penjambakan, penjotosan, pengcengkikan, perebutan senjata, ya murni dari keterangan mereka. Anda masih percaya? Ya, full keterangan mereka Anda percaya? Pembunuh loh. Terus yang kedua, yang di Karawang itu penyerangan yang Anda terangkan juga dalam video itu, ada ilustrasinya, gambar itu, ya. Apa coba? Ya, itu juga sajam dan segala macam, nggak ada cross validasi, murni keterangan mereka. Anda percaya 100%? Berarti Anda anak-anak. Ya. Kalau percaya dari polisi semua, apalagi ini polisi terdakwa yang melakukan pembunuhan itu, dan Anda percaya mobil sedang bergerak, kayak terjadi pembunuhan katanya itu, ya, di mobil Xenia Daihatsu itu, ketika membawa 4 Laskar FPI yang masih hidup, ya, posisi Yusmina Horela di supir, di kiri depan itu Elwira yang sudah tewas katanya kecelakaan tunggal, baru yang tengah kiri Fikri Ramadan. Yang menembak itu semua siapa? Elwira. Mobil sedang berjalan, ya, dia bisa menembak membalikkan badan dan tepat di dada kiri semua. Ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, yang 2 kali. Logis nggak? Coba, itu dulu saya tanya ya. Logis nggak? Udah gitu, CCTV 20 jam sebelum, ya, 6 Desember pukul berapa itu, 20 jam sebelum kejadian, fiber optik putus. Tidak ada keterangan putus karena apa, dimakan tikus atau dipotong. Tidak ada analisa bagaimana itu putus. Apakah pakai gunting atau pakai pisau, pakai apa, alat manusia, atau memang murni karena kecelakaan alam, atau karena tikus atau hama atau yang lain. Nggak ada itu penjelasan itu. Gitu loh. Kalau Anda hanya mereiterasi apa yang dikatakan terdakwa pembunuh polisi ini, berarti kasus lain pun Anda harus berpihak kepada semua keterangan pembunuh atau keterangan koruptor telan bulat-bulat. Jangan cross validasi, ya, validasi silang dengan saksi-saksi atau bukti-bukti ilmiah lain. Serap aja semua, maka semua akan bebas, vonis lepas. Itu konsistennya, gitu loh. Konsisten dalam bertindak, gitu ya. Karena persepsi saya Anda lebih pada jubir polisi, ya, influencer untuk polisi. Oke pemirsa ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.